Ingatan. Ada ya? Kalau menang weh. Hah? As-sabi'a asyara at-tertib ay lil arkanil madhkurah. Rukun salat yang ke-17 adalah maksudnya yang tersusun daripada rukun salat tersebut, wa huwa ja'lun kulli syai'in fi martabati fa huwa minal af'al, yaitu tertib itu menempatkan sesuatu pada urutannya. Ja'lun kulli syai'in fi martabatihi fa huwa minal af'al, ini termasuk daripada perbuatan-perbuatan. Awuqu'u kulli syai'in fi martabatihi fa huwa suratul shalah wa suratul syai' juz'un minhu. Tertib adalah memposisikan segala sesuatu pada kedudukannya, maka hal yang demikian itu adalah salat dan bentuk sesuatu daripada satu bagian daripada sesuatu. Wa dalilun wujub tertib walladzi qablahu sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini jadi dalil salat itu harus tertib. Jadi mulai dari awal susunan itu tidak boleh kucak-kacir, harus tersusun sesuai dengan urutan. Ada adanya urutan tertib itu terlaku tidak batal salat, ada kalau terlaku baca batal salat. Arti tertib itu tersusun susunannya. Tidak, walaupun menurut kita itu rukun juga, tapi tempatnya tidak ada sesuai, maka itu menjadi batal salatnya. Jadi mulai niat salat, berdiri betul, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk tamaknina, i'tidal tamaknina, duduk sujud 2 kali tamaknina, duduk antara sujud tamaknina, tahiyat, sholawat, salam, tertib. Jadi dia harus susunannya pas. Kalau susunannya tidak ada pas, luncat-luncat tidak sah. Nak sekendak kita tidak baca, karena kita ni punya agama. Agama ini aturan. Agama itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengatur pola kehidupan dia. Harus ada aturan. Kita hidup di negeri apa yang namanya? Kita nih negeri lagi kacau. Nah, kita ni hidup di Indonesia ini bisa nyaman, pacak lemak, ngatur alam, banyu, kehidupan, karena ada undang-undang. Wong masuk ke negara kita aturannya macam ini, wong keluar dari negara kita macam ini, wong berdagang, bangunan, segala macam sesuai. Sehingga satu negara tu bisa jadi makmur kalau dia ada aturan. Itulah gunanya ada pemimpin yang menjalankan aturan satu negeri. Sekarang Allah ciptakan alam semesta ini dengan segala-gala isinya. Allah turunkan hukum. Itulah Al-Quran. Nyampe ke isi Al-Quran, itulah pesuruh Allah yang disebut dengan Rasul. Rasul itu suruhan Allah, seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul punya umat, kalau Nabi dia tidak punya umat, buat dia diri dia dewek.
Nabi Allah Ilyas itu nabi, bukan rasul. Dia tak punya umat. Nabi Allah Khidir mana umat ni tak katik, tak ada punya dia. Umat Nabi Khidir katik. Tapi kalau yang namanya rasul, ialah juga nabi. Contohnya Nabi Nuh ada umat. Dia rasul, nabi dan rasul. Okay? Ini contohnya. Sehingga kaget seseorang masuk ke jurang neraka, malaikat yang nyago neraka tu kayak nanya, alam ya'tikum nadhir. Puji yang nyago neraka tu nanya dengan orang masuk jurang neraka. Tadi ayatnya dibaca, alam ya'tikum nadhir. Oi, apakah tidak ada utusan Allah yang datang kepada kamu nadhir? Nadhir itu utusan Allah yang ngawak kabar tentang azab Allah. Azab Allah tu berupa azab di jurang neraka, berupa segala macam lah kabar-kabar yang sifatnya azab. Alam ya'tikum nadhir. Ada tak utusan Allah ngingat ke kamu tentang azab neraka sampai kamu ni laju masuk ini ni? Apa dulu tak kata utusan Allah yang ngingat ke? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Uji yang masuk neraka tadi, ada malaikat utusan Allah yang tunjuk tahu tentang azab neraka ni. Fakadzabna. Pakat kami dustai ajarannya tu. Kami dustai ajarannya tu. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kami dustai ajarannya. Bahkan kami ngomong dengan dia, kau ni ngajar kesesat. Tak ada Allah ngajari model macam ini. Dia tahu dengan Allah. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu. Allah tidak menurunkan. Ma nazzalallahu min syai' atas segala sesuatu. In antum illa fi dhalalin kabir. Kau ni nyesat ke orang. Si wong neraka tadi ngatoi nazir tadi, ngatoi utusan Allah tadi. Baru nyesal. Wa qalu, uji wong neraka tadi yang masuk neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dengar, kami turuti ajarannya, tak bakal kami masuk jurang neraka sa'ir. Itu agama. Wong yang tidak punya agama namanya sekendak dia. Sebagai makmana disebutkan di dalam YouTube itu, ada rekaman wong LGBT ngomong. Apa dia? Gampang saja kalau mau punya anak, numpang aja di rahim orang. Jadi dianggapnya main-main baik. Tidak ada masalah menurut saya nikah sama jenis. Namanya nikah tu buyan, lanang tino. Ada lanang, ada tino, itu baru nikah. Namanya nikah tu ada lanang, itu baru nikah. Kalau lanang sama lanang bertingkah. Yolas. Two in one. Tahu two in one? Jadi gunanya agama tu aturan. Kita tak baca kendak kita nunggu dunia ni. Dunia beserta isi ni ada yang ini majlis. Mudir majlis sana. Palak pecong majlis ni kalau ada apa-apa topik diundang orang. Hak anak tu, anak nak maki meja ini, anak nak ngajar, nak cara anak urusan. Senang fadal, tak senang sudah. Alam semesta ni tidak pantas kita nak ngatur Allah, tak pantas kita nak nanya Allah. Yang pantasnya Allah nanya kita. Ngapa jadi macam ini ya Allah? Ngapa nak dilarang tu? Lah. Kan kami senang sama senang. Ngapa nak dilarang? La haula wala quwwata. Sekarang balik soal tertib dalam solat tadi, tak baca kendak kita.
Dua. Speaker. InsyaAllah. Tuang apa? HP? Tidak. Bom lagi apa dia? Tidak. Tidak. Baik. Ya, saya. Nah. Jadi balik kepada tertib tadi sesuai dengan aturan sallu kama raaitumuni usolli. Rasulullah melakukannya takbir, berdiri betul, niat, Fatihah, ruku. Yang ini yang menjadi patokan susunannya. Kalau nak kendak kita mungkin Allahu Akbar langsung sujud. Habis sujud berangkat pula, baru rukuk, habis rukuk Assalamualaikum. Aturan apa itu nak kendak kita dah baca. Dah baca kendak kita. Kalaupun kita nak nurutkan kendak kita, uji kita benar, dah baca, maka Nabi itu dipilih manusia paling sempurna. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Habis makan, baru minum. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nabi ngajar ke makanlah buah-buahan dokin, baru makan yang lain supaya pencernaannya bagus. Kalau makan dokin buah-buahan, itu yang kadang-kadang menjadi persoalan dalam perut. Kalau kita di Mekah, karena galak Sanjo di Mekah, wong-wong Palembang ada di Mekah, begitu kita datang, apple yang dimakan, jeruk, pokoknya yang makan makanan buah-buahan dulu. Maksud makan makanan buah dulu tuh disiapkan nyedokin. Kalau buah-buahan dulu tuh bosok, buah-buahan dulu. Amo itu sudah, buah-buahan dulu. Ya, makanan apa? Makanan dokin lah. Ada buah, apel, jeruk, makan dulu. Selesai kakek. Cak boleh lah jeruk tu 3 ekor, baru kayak datang lama itu setengah jam cerita-cerita. Makan buah-buahan itu. Makan ini. Baru datang nasi kambing. Nasi wak mahal kan. Sidangan itu juta lebih. Isinya 3, 4 makan. Itu gabak gelubuk. Dia sana lambat makan, sambil cerita. Dikit-dikit. Tidak habis, tutup plastik buang. Aku tuh kalau Sanjo mau ngalap, Sanjo Palembang kan banyak di Mekah. Sanjo minta jangan dibuang, enggak balik. Jadi gawat. Kan jemaah kita banyak dimakan. Di sana sistemnya macam itu. Jadi di sana buah-buahan sudah buah-buahan bawa makan selesai, bawa kayak metu roti, kue, teh. Penting sana tuh teh, syahi. Nah, adatnya sana. Jadi melo aturan. Nah, dalam solat ini ada sesuatu perbuatan salat, jikalau dilakukan maka salat itu batal. Tapi ada suatu perbuatan salat yang dilakukan tidak batal, tapi pacak ngulang. Contoh, maca tahiyat sebelum salam, maca tahiyat sebelum sujud. Tahiyat dulu. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibah, assalamualaikum. Sambil tahiyat, sambil mikir. Sujud, belum aku. Tahiyatin. Nah, yang ini kan duluan digawe kan. Duluan enggak? Kan salah dari sujud. Salah enggak? Kan sujud pertama. Duduk Rabbi pilu hami jubur ni. Selaju at-tahiyatul. Banyak nutang. Assalamualaikum. Allah sekali sujud. Laju kelas sujud yang kedua.
Allahu Akbar. Duduk, baru tahiyat. Ini namanya melanggar tertib tapi tidak batal. Kan melanggar kan? Tahiyat dokin baru melanggar dah itu. Melanggar kan? Alah keranji. Oba bulu. Ya, ini zaman ganti-gantian, mix ganti, presiden ganti. Jadi mendahulu ke sesuatu perbuatan dalam solat tadi tidak batal dia, karena dia pacak dibenar ke. Misalan, bini'amati rabbika fahaddits. Macam ayat Allahu Akbar kelemutan pinggang itu sujud. Pelaju. Kelembutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai lagi. Nah, rukuknya belum. Akhirnya dia berangkat. Nah, berangkat berikutnya dianggap dihitung yang tadi hilang rakaat, yang ini baru rakaatnya. Tertangkap tak? Nah, ini mendahulukan susunan tapi tidak rusak solat. Dia pacak didandani. Ini keterangan kitab macam itu. Ya. Tapi ada ngelanggar susunan solat, ngelanggar susunan tertib, tapi dia batal. Salam. Belum tahiyat, salam. Allahu Akbar. Rakaat sujud pertama. Duduk. Mestinya duduk antara dua sujud. Ya. Rabbighfir warhamni wajburni. Ngelantung. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni kama shallaita 'ala Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana lagi nak nandannya? Baca. Ini namanya mendahulukan susunan tapi membatalkan sholat. Dah baca. Jadi nak kontrolnya. Nah, kontrol dalam sholat ini, inilah nunjukkan bahwa wong khusyuk itu tidak mutlak lupa niat. Ada wong kan yang memaknai khusyuknya sholat itu lupa. Malupa tak salam-salam. Lupa. Sholat lupa ngawe kan? Tetap kita sadar. Ini dulu. Dan kadang-kadang masyarakat hadirin al-kiram, dalam sholat itu pun kalau kita rasa-rasa kan, kadang-kadang kontak lens lah. Benar tak pasuanan? Artinya spontanitas jadi dewek dia. Tanpa kita pikir. Sholli pada zuhri Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, Fatihah Allahu Akbar. Tanpa kita mikir lagi, jadi dewek. Bebeli wahani wajibuni warfa'ni wahani Allahu Akbar ala. Jadi dewek dia sudah. Bukannya nak Sholli. Nah ini nak takbir dulu Pak Tim. Tidak ada pernah macam ini. Pernah tak kita salat mikir dulu. Nah ini takbir dulu. Allahu Akbar. Nah ini kita. Tidak ada pernah. Tidak ada apa artinya nak mikir-mikir rukin tidak. Langsung. Artinya itu sudah menjadi nyatu ke dalam daging. Ada orang yang tidak solat biasa lah. Orang tidak solat biasa lah dia. Pecah nak kata dosa, pecah kata salah.
Tapi wong yang sholat sudah nyatu dengan diri dia, yang sudah menjadi darah daging dia. Apa bahasa kamu? Kalau bahasa kami Palembang, sing. Tak tenang. Begawi tak tenang. Gelisah. Ayo, sing tu gelisah. Tidur, terkejut, terbangun. Apalah no, belum sembahyang. Itu wong yang sudah jadi darah daging ke diri dia. Tapi banyak mereka yang tidak sholat itu biasa, santai. Santai Nudin. Santai, cacat. Kita pergi sholat Jumat, lewat depan dia, mana Manji? Sholat apa? Tak. Jumat lagi. Dia santai. Kita balik dari masjid, dia masih duduk di situ. Tak katik beban dia. Jadi sebelum datangnya peringatan Allah Ta'ala, masih dia belum sadar. Nah, kalau sudah kejadian gempa bumi macam di Palu itu, Allah yahfad. Tadi anda dapat kiriman dari seorang ustaz, tak tahu apa di Jakarta, apa di mana, ada seorang pemuda yang Allah Ta'ala karuniakan kelebihan basirah, pacak maco hal keadaan. Dalam hal keadaan dia itu dapat isyarat ini bakal ada balak besar lagi mulai dari Januari ke pucuk. Apa bencana alam besar. Disuruhnya banyak-banyak sabar, banyak-banyak solat, banyak-banyak baca suratul Ikhlas. Kuatkan iman, basirah, pandangan. Percaya tak tidak? Kalau kita baca hadis, baca keterangan, sebab-sebab Allah nak ngancurkan bumi ini sudah ada galau. Benar tak? Perjudian, perzinahan, apa mabuk-mabukan, riba, retenir, pajak yang begitu melambung, kezoliman. Ya, sudah pantaslah Allah nak bersihkan bumi ini. Tadi sore dapat kiriman di WhatsApp, inilah sanak kita, TV tak bersanak lagi. Sanak kita ni apa? Duma inilah, dari Duma inilah berita dunia maya. Ya. Kalau dari Duma sudah ngirimkan berita, baru kita baca tahu di Palu, di tempat yang kampung hilang. Di kampung itu anak kepengen lah nyengok foto di desa apa di Palu itu. Tidak, maksud anak kepengen nyengok foto desa yang sebelum hilang. Baca dah dicari bang. Foto desa itu sebelum dia hilang di tegak bumi. Cari. Ya, jadi anak tuh kepengen nyengok macam mana gedungnya. Daerah itu tuh, apa rumah gobok. Rumah ni kan ada yang rumah apa? Bangunan ada yang rumah batu. Kita di Palembang ini termasuk hebat lah. Di Palembang ini ada rumah naik turun, mundur maju. Naik turun, rumah rakit. Rumah rakit itu naik turun, mundur maju. Banyu pasang naik, surut mundur. Surut turun ya. Pasang maju, surut mundur. Nah, turun naik, ada orang nawat ustaz, ada orang nak jual rumah. Hari tu naik turun mundur maju. Juga kau ni. Dan mana galak penesan. Dia tidak penesan, benar tu. Rumah naik turun mundur maju. Rupa rakit. Kemasan rumah rakit mundur maju. Cak. Pengen nengok mak mana gedung itu kan. Macam di Jakarta tu kaget. Kalau memang produksi wong perakiraan wong kan produksi apa itu? Prediksi. Jakarta bakal ada apa bencana besar. Kalau memang Allah takdirkan itu, pemikiran wong tu benar,
Allah madafa'anal bala wal waba. Mak mano apartemen yang 400 kamar, 800 kamar, gedung mencakar langit itu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. Berita sore ini tadi balik salat Jumat, berdenting di Kerimau. Tang ting. Tengok. Rupanya di Palu yang di tempat Umailang tadi ada suara budak nangis ya. Manalah budak ini. Sayup-sayup. Selama sekian hari gempa ini dicari suara itu. Budak nangis. Begitu ditemukan dalam lupangan lumpur, kubangan lumpur, ketemu budak itu. Ada tadi? Ada kan? Dapur galau? Allah, masih sehat budak itu. Nyari banyu nak mandi ke budak itu, lagi sarung di sana. Nak mandi berapa tahun lah, mucak 2 tahunan mungkin budak itu. Tak tahu mana orang tuanya. Kan kalau misalnya tinggalnya lah 5-6, kan itu terbawa oleh apa? Ombak mungkin ni. Ya macam anak orang 16 ulu sana. Misal, kan terbawa oleh empasan lumpur tadi. Ya kita tidak tahu siapa dan mana mak budak ni tak tahu. Dia nangis hingga orang banyak itu. Dia tak kecil kan? Mana orang tuanya? Nah, pemerintah tidak ada mikir apa. Kalau sudah balak sebesar ini turun, masih tak percaya apa? Karenanya maksiat. Nah, man wajadtumu, barang siapa yang menemukan, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya'malu amala qaumil lut faqtulul afa'ilul maf'ulud bih. Maka bunuhlah, baik yang disodomi maupun yang menyodomi, bunuh dua-duanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Aku paling takut di Nabi, di antara yang kutakut terjadi pada umatku, mereka melakukan perbuatan seperti perbuatan umat Nabi Allah Lut. Itu ini akhafu. Aku paling takut, isim tafdhil digunakan. Paling takut kata Nabi aku kalau ini kejadian. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mikirkan. Mungkin Mahkamah Konstitusi ngeluarkan keputusan tak pacang apa? Dacak dipidana ke suko sama suko. Astagfirullah. Oi bapak yang terhormat, dengar kabar terhormat, yang ujinya kamu orang terhormat, baik rezim, baik pejabat, baik siapa, baik anda penegak hukum di republik ini. Yuk tahu kalau mamang kita tu pejabat, mamang kita, kita, misal atasan tante kita, kan tante kita tu ada atasannya, lakinya, itu atasan kita, tante kita. Yuk tahu, kalau nak netapkan satu hukum, kumpulkan anak, mantu, cucu, ponaan, dulu bini, kumpulkan. Ini papa sekarang sedang menghadapi untuk menetapkan satu hukum. Hukum homoseksual, sodomi. Kira-kira benar tak kalau dihukumkan bahwa itu tidak bisa dipidanakan? Dalam arti kata tak kata apa? Tak kata ancaman tak kata apa? Hukuman. Enak? Bahasanya tu kamu? Tak kata hukuman suka sama suka. Kalau misal itu terjadi anak kita yang digawe kuong, anak kita yang digawe kuong, mak mana lah? Marah lah? Kira-kira marah lah? Apa tidak? Apa kamu nak marah? Aku tu nanya yang mau MK tadi. Anaknya digawe kuang macam itu, kira-kira mak mana lah? Pastilah marah lah. Anaknya lanang dipeluk wong, dicium wong.
Digawekan wong lanang sama lanang, yang betino sama betino. Ngapa dia baca hukum macam ini? Ditambah lagi ada seorang profesor betino itu yang ngatakan apa? Homoseksual dihalalkan, tapi poligami diharamkan. Ada? Beredar itu kan? La haula wala quwata illa billah. Padahal ini Aceh tu. Apa di Bali? Berapa? 6,4 baru nak ada acara. Belum. Di Padang banyak itu informasinya. Di Palembang ada. Di Prabu Muli ada. Ya? Doanya ni lah nunjuk kabar ni. Si Doma ini. Dunia maya ini. Itu hoax saja. Hoax apalah 7 tumpes. Ada 1000 lebih di Palu LGBT. Nah, kalau sudah datang macam itu, apa tidak terpikir? Budak tadi di mana dia nak nyari maknya? Budak tadi nyari bapaknya di mana? Ada itu 2 beranak di dalam lumpur. Kaki anaknya sampai keluar tulangnya. 2 hari. Budak tadi hampir 2 minggu dalam lumpur. Biiznillah, makan tidak, minum tidak, hidup. Tadi ada yang ngomen nih, ya Allah, hebatnya budak itu. Woi, jika Allah yang hebat kan budak itu. Manolah kita, ya Allah ya, dalam kubangan lumpur itu hidup. Allahu Akbar. Jadi kalau ya kita juga tidak ada perlu jadi masalah lah. Kalau memang dia datang bala bencana itu. Inna lillahi. Nak ngomong apa? Kita diciptakan Allah. Alam semesta punya Allah. Hah? Nak ribut? Nak ribut? Nak ribut sama Allah? Kacamata nak punya aku. Tak ada aku. Tidak ngomong Akbar. Hidup tak? Kurang su ini. Ini kacamata. Beli 10.000 depan Masjid Agung. Ini 10.000. Kacamata ni kan penting baca maco, bukan soal mahal. Ada kawan pergi haji di Mekah beli jam 75 juta. Jam. Uji kuka 75 juta. Nak apa Ustaz? Duit ada. Ya Allah Rabbi. Tak mahal, biarlah beli Ustaz. Tanya yang itu berapa? Ikut 75. Sudah bayar Ustaz. Laju. Beli. Kapan keluar dari Hilton itu? Ana pakai jam. Ikut jam berapa Kak? 9. Sama 9 juga. Ini nah, kacamata wong 3 juta, 5 juta kacamata. Ana 10.000. Nak marah apa dia kepatah ke? Boleh tak dia marah? Boleh tak kacamata ini nak marah dengan anak? Hakku. Bisakah kita menyadari kita ni milik siapa? Sadarkah alam semesta ni punya siapa? Sadarkah hidup kita ni melakukan larangan dia? Wajarkah kalau dia ngomong Allah Ta'ala nak ribut? Kamu sudah karuniakan pendengaran, penglihatan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak penduduk api neraka Jahannam itu isinya jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi hatinya bangkang, tak bisa nerima kebenaran, tak pernah berfikir kepada hal yang benar, tidak berpakai perasaan. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Punya mata tak pacak memahami keadaan sekitarnya.
Walahum adhanul la yasma'una biha. Punya pendengaran, tapi pendengaran tidak digunakan dengar apa keluhan rakyat, apa keluhan masyarakat, apa keluhan wong. Tak pandai ngunokannya. Ulaika kal an'am balhum adal wa ulaika humul ghafilun. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih jahat dari binatang. An'am, binatang jamak. Nah, yang masuk jauh binatang tu apa-apa? Lemah kalau jadi ayam. Nah, An'am, lebih jahat dari binatang. Marah dia omongkan. Oh ni binatang. No. Marah dia. Marah. Oh, anda telah mencaci. Mulai berdasarkan pasal sekian. No lah pasal pula. Ngomong dikit. Oh, anda menyebarkan kebencian. Lah. Nah, kan memang awak salah, Maman. Nak setuju. Yang awak ngesahkan LGBT tu nak setuju. Enggak bisa. Nak baca nak macam itu. Yang ditogotkan itu diikuti keputusan yang benar. Keputusan salah tak baca, dipelokkan. Ya salah tetap salah lah. Hadisnya ada, dipandang dari hadis salah, dipandang dari hati salah, dari hak kemanusiaan salah, dipandang dari kehidupan bermasyarakat juga salah ngalu. Kamu nyingok tak status HP anak? Kan ada anak bikin status di WhatsApp. Dibuka tak? Yang ada ayam jago itu. Ayam jago apa 7 apa 8, betinanya sih kok. Habis ini laju pula, habis singonya genyek yang betina itu. Coba kan betina tu dah acak, yang ayam jago tu ngawin ayam jago lain anda. Ayam tahu. Ada sinyal lah. Ini sinyal hidup tapi salah. Mana ini? Itu namanya kompas tak sempurna. Hah? Labela itu mereknya. Apa dia? Labe? Lanang tino laju. Labe. Lanang tino laju. Hah? Nah, jadi dah acak. Jadi kalaupun jatuh musibah, kalaupun jatuh kaget datang bencana, tak usah ngomong apa-apa. Memang hidup sudah di lingkaran maksiat. Jadi mulai sekarang banyak-banyaklah beramal. Kalaupun mati kita sudah ngawak amal. Sudah dinjuk tahu kalaupun terjadi musibah 3. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, termasuk kita LGBT-nya, termasuk kita yang melakukan itu, ingat, kitalah yang nganak ke duit, kitalah yang makan riba, kitalah yang makan bunga, kitalah yang ngezolimi wong, kitalah makan hak wong, kitalah yang nyari ke hati wong, kitalah yang naudzubillah masuk dalam LGBT, perzinahan, minum-minuman keras, masuk kita di dalam kategori itu. Datang bencana alam, jangan ribut, azab. Kita kena azab. Kalaupun kita tidak masuk di jero lingkaran ini, kafaratuz dzunub, Allah nak ngampunkan dosa kita. Ya Allah, aku mabuk idak, aku berjudi idak, aku idak galau ya Allah. Tapi kalaupun terjadi, dah acak nak ngomong apa? Kafaratuz dzunub, penghapusan dosa. Kalaupun kita masih jauh dari itu, macam terjadi di Palu, terjadi di apa? Di Lombok, kan kita nyingok. Oh, ini kejadian, kiai ini ngomong macam ini, ulama ini ngomong macam ini, pakar-pakar ngomong main. Oh, berarti barang-barang ini jangan ada pada aku nih.
Berarti ini kota kita Palembang harus dibersihkan ini. Jangan sampai ada ini. Mulai di sweeping. Mulai berjalan. BP7. BP7 tu yang lain. Yang arah belah kiri. Jangan di kita betina kalau tepaknya kira. Mampir kah? Ai. Panteparak cocok kumis. Hai. Hati. B7. Kadang 2-3 kok mangkal situ. Hati-hati. Jadi yang ado-ado pecah. Sebab ini penyakit. Oh ini ada buang basmi. Anak waktu di Grand City ceramah kan anak ngomong. Ada kan? Siapa yang bisa nutup 3 ikut ini? Kalau bukan pemerintah. Yuk kami ceramah ni main inilah. Yang setuju ketawa dengan ceramah. Yang tak setuju berasap pala. Oh, tengok. Dia upload wong lagi. Potong budak lagi ceramah, nyebar pula. Hingga terpenuh. Yang ini. Pokoknya main ni tak nyaman jalan. Pasar orang gambar. Nak masuk lift kerja orang. Siapa tu Ustaz? La haula wala quwwata. Oh ya Allah jika. Resiko ganteng ni susah ni. Jika mak mana pacak tahu ke ini gara-gara banyak kobok kan galau lah. Gara-gara banyak kobok kan lain. Cobalah. Ya Allah, paling orang benci dengan tak setuju. Yang setuju, yang sejalan. Setuju kan? Yang sejalan. Tolong. Ganyang. Oh, pakem. Setuju. Yang tak setuju? Apa selain itu? Sama, pungat-ngatoi wong. Upo kawan ini pemain. Upo. La haula wala. Jadi kalau dia datang kakek, anak pesan sih kok itulah. Jangan ribut. Terima baik. Jadi mulai sekarang pesan Basirah tadi, Habib apa tadi? Pandangan dia, perbanyaklah sedekah. Maksudnya, ada duit, nak sedekah-sedekahlah. Wakaf masjid, musola, buat baik lajulah. Kalaupun datang bencana, duit kita sudah wakaf galau. Lalu kirim ke akhirat. Coba man sekarang kita megang duit 100 juta, datang bencana itu. Kelecehan duit itu. Iya kan? Yang di bank hilang. Yang di rumah yang tersimpan emas, misal. Yang ada pinten, yang ada berlian, yang ada perak, yang ada ini, zambut, permata. Kemana? Wassalam. Ditelan oleh bumi galau. Sebagaimana hartanya siapa? Qarun. Sampai terkenal harta karun. Sampai sehari ni orang mencari harta dia tak ketemu. Kapan boleh sendok dia jual tanah? Harta karun. Allah. Sendok, boleh nemu sendok. Harta karun. Basi. Nyai kau nyampak sendok tu. Sendok nyai nyampak harta karun. Itu harta waris. Karun apa? Sangkin banyaknya harta kok. Kalau kita ke Jeddah, di Jeddah tu di pinggir sudut kalau belum berubah dulu, zaman anak berangkat haji 2004, 2005. Di pinggir itu ada peti. Apa dia? Simulasi apa? Ini apa dia? Gambar-gambar macam peristiwa-peristiwa macam di musim-musim itu. Ilustrasi. Ya, pokoknya foto-foto lah. Jadi nanti macam peti duit. Pakai rantai, pakai ini miring. Anak nanya je. Dengan orang Arab sopi, Isya ada harga korun. Ini harta karun ni.
umpama peti emas. Oh. Ada lagi tangan macam ini nah. Sampai saat ini di Jeddah ada tangan. Haknya ada Yadmin, tangan siapa jiku itu? Ada Yad Musa. Itu tangan Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sepeda besarnya. Ya ada. Pernah tengok sepeda? Kalian pernah ke Jeddah? Besarnya sepeda. Sepeda Nabi Adam. Kapan-kapan Nabi Adam. Padahal yang ahli besi pertama tuh Nabi Daud. Ngapa Nabi Adam lebih sepeda ini? Ini sepeda MJ. Sepeda Majola. Hah? Ini apa nama itu? Ada gentong lagi, gentong macam-macam. Sangkin banyak tadi. Kalau sudah datang coba, gedung hancur. Hancur kalau kehidupan. Mereka yang hilang di Palu itu, yang hilang dengan satu kampung itu, yang jadi pikiran, ya Allah, belum sempat taubat, belum sempat ibadat. Taruhlah yang kecil tadi mati kalau. Budak tadi kecil mati, meninggal, habis. Tidak susah. Tidak susah. Mereka min ahlil jannah. Ahli syur. Tapi bagi yang kita maksiat ini, tidak pacak mayang kenyong. Ketika kita ada di pesawat dan terjadi gempa, Allah yahfad. Nyingok ke bawah tu, Allah. Anak kalau pesawat naik, mejam tu lah. Tambah lagi kalau ceramah parak-parak ke Jambi, ke Linggau, kan pakai pesawat kupu-kupu, wings. Didik. Nah. Oh, jika wang sedap naik nyorong ni kira. Pejam ke bae biji mata. Dikit. Allah. Ai. Betul tahu juga hati. Allah ya Rabb. Dikit. Tang. Mulai dah menantap. Gila nak turun itu. Blak. Terasa ni Allah. Penting juga di barak. Ai. Pilihan dia tu gedak bau. Guruk nanda. La haula wala. Hai kata anda. Dah. Ya cuman kita sikok itulah. Dimanapun juga, kalau memang sudah takdir mati, tak di darat, tak di laut, tak di udara, tak di pucuk kasur. Kapan namanya mati? Yang penting beramal. Nah, salah satu amalannya biar kita tidak diazab di juru kubur, itulah disuruh baca tabarok itu. Usahakan majlis kita ni lah lama, bukannya baru. Lah nak sebulan lebih. Kalau satu hari satu ayat, lapal kamu tu. Nah, masih ada yang belum hafal. Kejingoan gaya belum hafal tu. Kadang sambil maco, mata galak ngelirik. Melok IBB kok. Tak apa-apa, goyo. Anak dari dulu ngajar tidak pernah, maksa tidak pernah. Cuman itulah prinsip anak, pacak buat kamu, tak pacak buat kamu. Selesai. Tak kata bebannya tidak ada beban. Dinjuk amalan, suruh hafalkan. Hafal, anak nunjuk ijazah. Sai. Tidak hafal, dia jadi soal. Ini senjata nak galak senjata jatuh meklah. Aku nandak ustaz. Sudah. Kira-kira macam itu. Nah ini kalau kamu nak berangkat, ini paspornya. Aku nandak ustaz. Sudah. Tak ada urusan. Kira-kira dia duit bila biar gancang ngerti. Nah ini duit. Ya amalan tu kan sama dengan duit. Duit kan kalau berangkat pacak apa? Dijajan ke kan? Supaya tidak ada lapar. Apa? Pacak beli nasi, pacak beli es, ya tak? Dengan duit tadi. Senang kan kita? Nah sekarang ada ustaz, ada guru, ada kiai, ada mu'alim. Ngemagikan amalan. Dia tu sama dengan ngenjuk duit. Supaya kita di akhirat kaget, di kubur kaget, tidak kesusahan. Amalan inilah yang ngewangi. Tabarok, biar tak kena azab. Inna anzalna, dibaca 7 kali habis solat isya.
biar lubang kubur terang. Apa salah dia ngenjuk? Tak. Baca solawat supaya kaget Nabi ngenjuk kita minum di padang mahsyar. Tidak salah kan? Baca ayat Al-Zalzalah, At-Takasur, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Pahalanya sama dengan sekian Quran, sekian ayat baca. Kaget ngapa? Dia bakal ngewangi dalam kubur. Di kubur ke datang Quran berbentuk rai kita nah, ngewangi kita. Tak lemak lah, biar rumah mewah, makanan cukup, AC hidup, rumah terang, dewean. Dewean je rumah. Dan lemak. Didatangkan, dikirim. Oh, dikirim Al-Quran, hasil bacaan dia. Maka itu kata Ustaz Arifin Ilham, kapan subuh, habis solat subuh, mulailah dengan baca Quran. Jangan ada kata-kata pertama kali keluar kecuali nyebut nama Allah. Baca Quran. Baca Quran baik buka Quran atau baca Al-Quran dalam artian ada yang dibaca. Ini bangun tidur nguceng-nguceng muka habis. Kabar terkini. Palembang terkini. Oh, nambah LGBT. Oh. Cari kalimat yang manfaat, solawat, zikir, kalau macam. Ya, nah, jadi alhasil balik cerita tadi, kalaupun aturan tadi kita langgar, itu tadi. Innallaha la yadhlimun nas walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak akan menzalimi manusia, kecuali manusia itulah yang menzalimi dirinya. Jadi tinggal kita macam mana. Ke depan macam mana, ke depan berpikir macam mana. Ini tak baca ditalakkan. Yang macam ini tak bisa didiamkan. Kita ni dininabobokan oleh pergantian presiden. Sana sini ganti itulah, dua ganti, itulah yang diomongkan. Tapi ingat, kekuatan presiden tetap terpengaruh dengan kekuatan DPR. Jadi DPR-nya juga dipilih yang benar. Pekot kan kamu medsos kalau ahli medsos kalau. Enak. Ada HP jingok berita. Apa pesan Habib Rizik? Siapa-siapa dari partai mana yang perlu didukung? Kalau memang pecah dan gemuk berat, upakan hukum. Naik ke Gojek jadi, naik ke Gokar jadi. Nah, dari partai yang cuman partai yang tidak menistakan agama. Sebab yang namanya partai itu pasti ada visi dan misi, pasti ada. Mereka pasti ada rencana. Kita cari partai yang rencananya macam mana? Menjadikan negeri ini makmur dan norma-norma agama pun tumbuh. Nah, maka itu anak ni lagi nyetak banner. Anak cetak banner 17 perjanjian Pak Prabowo dengan alim ulama sama visi dan misinya supaya rakyat macam-macam. Tak tahu, mungkin ada yang sudah ngawak. Anak cetak, anak gantung, baca. Oh, ini perjanjiannya. Ya, ini kayak 5 ini. Presiden, DPD, DPR provinsi, DPR pusat, DPR kota. Yang cuma ada gambar presiden. 4 ini tak pakai gambar, pakai nama dengan nomor. Yang bakal milih ni buta warna. Macam acak nah, kabak. Ini nak diejokan 31 juta suara, dikatakan ada dimasukkan lagi penambahan. La haula wala quwata illa billah. Pacaklah Allah Ta'ala kaget ngadilnya. Ini mulai terbungkar-bungkar galo ini. Kezoliman, korupsi, BPK, galo macam ni terbuka galo ini. Yang sampai sekian triliun, sekian miliar, sekian ratus. Ini mulai naik-naik kalau ini. Mulai Allah buka kalau. Maka itu pandai-pandai. Kawan itu menentukan seseorang. Ingat, kawan itu menentukan karakter seseorang.
Kita punya mata, punya kuping, punya hak. Dalam menentukan pilihan gunakan 3, kuping, mata, hati. Jingok. Oh, ini Pak Jokowi, presiden kita sekarang. Tapi beliau lagi nyalon presiden, berarti tidak lagi dalam posisi bukan presiden, lagi nyalon calon. Ada undang-undangnya kan? Jadi posisi. Nah, siapa kawan beliau nih? Oh, kawannya nih Bu Mega, Pak Luhut, Profesor Agil Siraj. Kan begitu kan? Yang kawan-kawan ini pelajari identitasnya. Ini si Anu, ini pelajari, dah apa? Silakan hak Anda. Oh, ini Pak Prabowo sama Sandiaga Uno. Kawannya siapa yang mendampinginya? Habib Rizik Syihab. Habib Rizik ini siapa? Oh, ini identitasnya. Nak jadi apa Habib nih? Oh, Ida. Ini Pak Amin Rais. Ini jingok siapa kawannya? Yang ngambinginya siapa? Ini kawan penentu. Kamu berkawan dengan preman, paling tidak ngancap kenya jadilah. Kamu tidak mabuk-mabukan, tapi meli kenya. Nah, duk aku tidak Ustaz, tak ada mabuk Ustaz, melok makan kacang je baik. Jadi kawan itu penentu kata Nabi. Kawan itu penentu. Ini kamu nih banyak yang muda hadirin. Kamu berkawan-kawan. Kak, awak ni mana malam Sabtu? Aku tunggu-tunggu tak datang. Anu, aku ni malam Sabtu ada kawan aku kuliah nah. Kawan aku sekolah. Ngajak majlis ke 12 dulu satu pik banyak kobok kan? Iya. Oh, terkenal satu pik banyak kobok kan. Jadi aku nak melok. Nah, karena dia berkawan dengan orang ahli melok dia ke majlis. Kemana awak ni malam Jumat galak hilang terus? Aku ni hadir maulud, baca salawat Nabi. Ayo kau nak melok, coba dulu. Bi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Begitu dia baca, dia perhatikan, ada sinar keluar. Nah, ya Allah. Kau dia Nah, langsung berubah. Bisa jadi nur masuk ke dia. Karena Anda sudah pernah ngomong, satu-satunya tempat yang bisa menghantarkan pikiran kita ke akhirat cuman majelis ilmu sama majelis zikir. Astagfirullah Rabbal baraya. Oh, nangis. Oh, ingat dosa. Majelis taklim, yo ni aneh. Jangan mati kaget ngawak apalah aku. Oh, jualannya Ustaz ni benar bencana alam ni. Banyak sungai tu naik. Ya habis. Nah, sadar. Maaf ngomong, solat lagi kadang tidak sadar. Solat lagi tidak kontrol. Allahu Akbar. Pergi apa bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 3 apa 4? Tidak kontrol. Lagi solat, lagi kadang tidak kontrol. Kalau majlis bisa kontrol. Coba dirasakan. Macam mana punya kawan yang cuma duduk-duduk ngopi. Banyak yang punya warung kopi itu. Bukan artinya mereka salah, tidak. Kita tidak boleh menghukum wong. Cuman LGBT itu tetap salah, Buyan. Hah? Nah, kalau duduk-duduk ngopi, kopi nah cangkir kecil selawir 1.000, ya? Minum hampir jam 12. Ya Allah. Masih lemak jam tabak hal. Tabak habis lagi. Anget-anget. Laju. Ini kopi cangkir kecil itu lama lu. Kursi terpenuh orang nak duduk dah baca. Cuman bagi mereka nikmat, no problem, silakan. Wa amal masyita fa innaka majziyun bih. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kerjakan apa yang kau mau. Tapi ingat pekerjaanmu akan dibalas oleh Allah. Di dunia kita ngenjuk uang minum, ya habis duit aku ngajak kawan minum, tidak habis. Man saqa musliman saqahullah yaumal qiyamah. Siapa ngenjuk uang minum di dunia, Allah ngenjuk minum dari akhirat. Ada jaminan.
Siapa ngenyangkan perut wong di dunia, Allah kenyangkan dia di akhirat. Allah tidak akan lupa dengan janji. Yakin-yakinlah sama Allah. Sekecil apapun yang kita inginkan, Allah tidak akan pernah lupa dengan keinginan kita. Kalaupun tidak di dunia, Allah balas di akhirat. Setiap kalimat-kalimat keluar dari mulut kita tercatat di hadapan Allah. Kita lah lupa, coba. Sorry, minta apa? Sorry, minta apa? Tadi sehari ni. Subuh tadi minta apa? Lupa. Allah nyatat. Tercatat pintaan kita subuh tadi. Solat isyak tadi minta apa? Lah lupa. Allah nyatat. Yang kita inginkan tadi, Allah catat. Tidak akan lupa Allah. Karena Allah balas di akhirat. Maka kalau kaget datang, balak musibah, azab datang, hati-hatilah. Ya, hati-hati. Jadi ke depan hati-hati nian. Jangan sampai berkawan salah, segalanya salah. Hati-hati. Tentukan langkah hidup ini supaya jadi manfaat. Bahasa lain, anak tadi baru dapat kiriman juga dari seorang ustaz. Kata Ibnul Jauzi, kalau tidak salah, hidup ini bagaikan persiapan satu rumah. Nah, rumah ini akan kita buka di akhirat. Rumah itulah waktu yang terkumpul. Masa dan waktu yang kita lewati itu sebagaikan berbentuk satu rumah. Jadi jam, hari, tanggal, menit dan detik yang kita lewati akan berbentuk rumah. Nah, rumah ini bakal dibuka kagak? Tergantung di kita, bukan kita tergantung. Nanti kita tergantung kagak? Antu pukam. Nah, kita nggak buka rumah nih, apa isinya apa? Kipas angin, apa isinya AC, tergantung di kita. Nah, di dunia inilah kita nak ngisi. Ketika kaget bencana balak datang, kita tidak susah. Jangan disusahkan, mudah tak jadi soal. Ay biarlah Ustaz, aku bencana datanglah tua juga. Itu bukan soal tua, wah. Bakal gengko ini nah, pikir tu. Gengko bukan tak gengko, ha? Nah, jadi walhasil ala kulli hal. Yakini masa dah kita salah satu dari tiga. Yang jelas saat ini manusia adalah orang yang paling lupa dengan dosanya. Tapi Allah selalu ingat. Kalaupun terjadi hal-hal ini, tawakal ala Allah. Pasang hati, luruskan benar-benar. Bukan anak ni nakut isari dua ni lah, bukan. Ya, jangan sampai iman kita tergadai. Ya, karena memang sudah kita hidup di lingkaran syaitan, lingkaran merah yang penuh dengan kemaksiatan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ke depan pemimpin akan lebih baik, yang ngewanginya akan lebih baik, DPR lebih baik, segala lebih baik. Ada di tangan kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Ikuti apa yang sudah dijadikan ketetapan para ulama. Itu kita ikuti arahan mereka, beliau-beliau. InsyaAllah diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna haqqal tariqil mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.